warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, atur nuhun, terima kasih banyak sudah berkenan menginvestasikan waktunya untuk saat ini bersama-sama berdiskusi dalam diseminasi modul 1.4 tentang konsep inti budaya positif CBP angkatan 9 saya. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya untuk membuka diseminasi saat ini. Kami mohon sebelumnya Pak Guru Jajat untuk memimpin doa untuk kami semua. Pak Guru Jajat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam rangka mendukung Ibu Ikhlas yang sedang mengikuti proses berhubungan. Sebelum kita kegiatan hari ini dimulai, kita membuka kepala untuk membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala wa amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ma huwa yu'afi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali makarimi wa alihi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bikil qulubi wa dawaiha wa shifatil abdan wa afiyatiha wa nuril absari wa diyana wa quwwatil arsyadi wa arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atur nuhun Bapak Guru Jajat Sudrajat yang sudah memimpin doa pada saat ini. Untuk berikutnya dimohon untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Herawati. Mohon maaf Ibu, saya dekan jadi lupa. Presentasi disaksikan oleh Ibu Kepala Sekolah jadi gemper begitu. Untuk Ibu Hajah Dede Herawati, mohon menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa berkumpul kepada Ibu dan Bapak Guru yang sangat Ibu cintai, kepada peserta CGP yaitu Ibu Henras Tuti. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan melaksanakan tugas Ibu Henras dalam kegiatan CGP-nya. Mudah-mudahan kita semua, Ibu dan Bapak Guru di sini, kita bisa mendukung ya Bu. Mudah-mudahan yang lainnya bisa ikut masuk CGP dan ikut terdorong ya. Ada motivasi gitu untuk ikut CGP. Ibu dukung sekali kepada Ibu Henras dan berjuanglah untuk menyelesaikan kegiatan CGP. Wassalamualaikum warahmatullahi
Matur nuwun Bapak Ibu Derawati yang sudah memberikan motivasi khususnya kepada saya. Baik Bapak Ibu semua, kita akan mulai untuk mengadakan diskusi tentang konsep inti budaya positif. Saat ini saya ingin mengajukan sebuah bukan pertanyaan ya, hanya diskusi saja gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mendengar tentang budaya positif, apa sih satu atau dua kata yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Satu atau dua kata aja. Kalau misalkan mendengar budaya positif, kira-kira yang terlintas di benak Bapak Ibu apa? Yang terlintas bagiannya atau diantaranya adalah perilaku anak yang baik. boleh ya, perilaku anak yang baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ini CGP, wow sudah mendaftar CGP angkatan 11 ya. Kira-kira kalau mendengar budaya positif yang terlintas di benaknya Bu Nita itu apa? Satu kata saja. Misalkan ramah, gitu ya, tadi baik. Ada lagi yang terlintas dari Bapak Ibu? Bu Diana nih. Sopan santun, iya. Sopan santun. Kalau Bu Aa, nih guru pramuka kita. Kalau budaya positif, kalau mendengar kata-kata budaya positif, kira-kira yang terlintas dalam pikiran Bu Aa apa? Kegiatan keagamaan ya, spiritual, ketakwaan dan sebagainya. Betul Bapak Ibu bahwa di dalam budaya positif itu terdapat perilaku-perilaku yang positif juga. Tadi kebaikan, ramah, sopan santun, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu sebenarnya apa itu makna atau arti budaya positif di dalam pendidikan. Budaya positif adalah sikap, ya tadi ya, sikap, nilai, lalu kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Sikap tadi ya, ramah, sopan, santun, nilai-nilainya apa? Keimanan gitu, ketakwaan, kebaikan, kedisiplinan dan sebagainya. Bapak Ibu, dalam menerapkan budaya positif di sekolah, saya percaya Bapak Ibu semua di sini pasti ingin sekali bahwa di sekolah terkhususnya SDN Mandalawangi ya Ibu, diterapkan budaya positif. Ingin sekali memiliki murid-murid yang balalager, gitu ya, sopan, santun, bijaksana, turut peraturan dan sebagainya. Tentunya kita harus mengenal konsep-konsep di dalam penerapan budaya positif. Jadi kita menerapkan budaya positif itu, kita juga harus tahu apa saja yang harus kita terapkan gitu ya. Yang pertama, kita harus menerapkan perubahan paradigma belajar. Lalu berikutnya disiplin positif. Berikutnya motivasi murid, kita juga harus mengenal dan menanamkan motivasi murid yang baik. Lalu berikutnya kita juga harus mengenal kebutuhan dasar manusia. Lalu kita juga harus menempatkan diri dalam posisi kontrol yang tepat sebagai guru saat menghadapi sebuah permasalahan, terkhususnya permasalahan murid. Bapak Ibu pasti banyak sekali permasalahan
yang ada di antara siswa kita ya, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sangat berpengalaman. Berikutnya, kita juga harus mengenal tentang keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan mengenal satu persatu konsep budaya positif ini. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk ice breaking sebentar. Itu saya percaya, saya tahu betul guru itu tugasnya melelahkan ya, karena yang kita hadapi bukan benda mati. Kalau kerja di pabrik, saya dulu pernah kerja di pabrik, yang dihadapi apa Ibu? Wow, benang, mesin, kain, enek dinanaungkeun oge moal ceurik gitu ya, moal protes gitu. Tapi kalau menghadapi anak-anak yang memiliki cipta rasa karsawan, itu pasti melelahkan sekali, makanya kita perlu healing dulu. Saya mohon izin Ibu, ajak untuk ice breaking sebentar ya. Dengan semuanya saya undang untuk berdiri dulu. Saya mau mengajak untuk Bapak Ibu tertawa 3 kali, 2 kali, 1 kali, dan tertawa tanpa ada bunyinya. Nah, bisa nggak ya? Tertawa tanpa ada bunyinya. Ya. Pertama, saya ajak Bapak Ibu untuk tertawa 3 kali. Ini, buka mulut, tertawa 3 kali, hahaha. Ya, buka mulut, tertawa 2 kali, ha. Buka mulut, tertawa 1 kali, ha. Buka mulut, tertawa tanpa bunyi. Ya, Bapak Ibu kita praktekkan dulu. 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa bunyi. Pakai gerakan ya Bapak Ibu ya. Kalau buka mulut tangannya di sini, gitu ya. Sekali lagi ya. Saya mohon untuk berhadap-hadapan. Ya, berpasang-pasangan. Bu Diana sareng Ibu Haja, Bu Sinta sareng Bu Lois, Bu Mirna sareng Bu Jaja. Tadi pada makan jengkol kan Bapak Ibu? Bu Nita, Bu Rin saling berhadap-hadapan gitu ya, satu saja. Pakai gerakannya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa 1 kali, ha. Buka mulut, tertawa tanpa bunyi. Ya, nuhun Bapak Ibu sudah mengikuti ice breaking ini dengan baik. Nanti hal-hal seperti ini ya bisa diterapkan pada anak-anak kita untuk memberikan pembelajaran yang menyegarkan. Kita akan membahas satu persatu tentang beberapa konsep dalam budaya positif yang harus kita terapkan ya, supaya penerapan budaya positif tadi berhasil dalam sekolah kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar adalah kebiasaan dan anggapan-anggapan kita saat memberikan pembelajaran. Ya, sebelumnya, yang pertama itu paradigma yang kita lakukan itu biasanya guru itu berperan sebagai pentransfer pengetahuan saja. Perlukan perubahan paradigma. Guru berperan sebagai seharusnya itu fasilitator, pembimbing, dan konsultan, bukan sebagai pentransfer pengetahuan. Namanya transfer, Bapak Ibu pernah transfer uang lewat ATM? Ya. Kalau transfer uang 100.000, nyanu masuk mas 100.000 gitu ya. Kalau transfer uang 50.000, nya masuk 50.000 gitu. Jadi kalau transfer itu apa yang kita ketahui?
sudut pandang kita, apa yang kita pahami, kita berikan begitu saja kepada anak. Jadi anak itu hanya mengadopsi apa yang ada dalam pikiran kita, gitu ya. Hanya mengikuti cara berpikir kita, mengikuti gaya kita, mengikuti kemauan kita sebagai gurunya. Padahal waktu kita seminar visi dan misi dulu, anak itu memiliki kemauan sendiri, kebutuhan sendiri, dan karakter tersendiri, gitu. Jadi diperlukan kita hanya sebagai fasilitator, gitu ya, pembimbing, konsultan, sehingga anak tadi bisa kreatif dan kritis. Berikutnya, belajar tidak lagi berdasarkan fakta, melainkan berbasis masalah atau proyek. Selama ini kadang-kadang saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan hal yang lebih baik dari ini, gitu. Tetapi saya sendiri kadang-kadang masih memberikan pelajaran itu bahwa kucing itu makanannya daging ya anak-anak, kucing itu makanannya ayam dan sebagainya, tanpa kita beritahu dulu sebenarnya, tanpa kita bimbing mereka untuk tahu kucing itu jenis makhluk hidup apa, kenapa kok bisa makannya daging dan sebagainya. Jadi hanya berdasarkan fakta saja, melainkan kedepannya kita harus memberikan pembelajaran kepada anak-anak berbasis masalah ataupun proyek. Berikutnya, belajar tidak lagi berbasis teori, melainkan dunia tindakan nyata serta refleksi. Pembelajaran berpusat pada siswa bukan kepada guru. Jadi alangkah baiknya pembelajaran itu tidak hanya berbasiskan teori yang ada di buku. Barijen kurang oge itu apa? Ini mah teori. Jadi kadang-kadang nanti anak-anak juga bisa menjawab, guru teori gitu ya, tanpa kita memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada anak-anak. Lalu refleksi berpusat kepada siswa bukan kepada kita, gitu ya. Jadi refleksi itu berkembang atau tidaknya siswa ya kita pusatkan kepada siswa bukan kepada anggapan kita. Berikutnya, konsep yang kedua yang di dalam budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Hukuman dan hadiah saya tulisnya merah ya Bapak Ibu. Lalu saya lanjutkan dulu. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga yang lainnya. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Bapak Ibu, kenapa ya menerapkan disiplin positif itu sebisa mungkin tanpa hukuman dan kita akan belajar tentang konsep hukuman dan hadiah. Apabila kita menginginkan anak hidupnya disiplin dengan diiming-imingi oleh peraturan, kalau ada yang nanti menghukum, kalau tidak ada yang menghukum, tidak ada yang mengawasi, anak itu tadi akan melanggar lagi kedisiplinan, gitu ya. Dan kedisiplinan yang dihasilkan nanti akan bersifat sementara. Kalau saya disiplin terus tidak dapat hadiah dari bu guru, tidak dikasih penghargaan dari bu guru, ya sudah kan nanti aja disiplinnya kalau bu guru bawa hadiah. Itu kenapa dihindarkan seminimal mungkin hukuman dan hadiah, walaupun itu sulit ya Bapak Ibu, karena budaya kita seringkali menerapkan tentang punishment and reward. Berikutnya, hendaknya disiplin positif ini tadi didasari oleh motivasi kesadaran untuk menghargai diri sendiri. Kalau saya disiplin, saya kan nantinya selamat. Kalau saya disiplin, hidup saya akan lebih mudah. Kalau saya disiplin, hati saya juga akan merasa tenang. Nah, itu adalah motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri anak-anak kita. Dan kedisiplinan yang dihasilkan nanti akan bersifatnya tahan lama. Walaupun kita tahu namanya anak-anak ya, kadang-kadang pokok deui, tapi nanti akan menghasilkan kedisiplinan yang bersifat tahan lama dan menjadi pola di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau
tidak disiplin, mereka akan merasa tidak nyaman, tidak tenang, gitu ya, Bapak Ibu. Lalu konsep berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu tentunya dalam melaksanakan disiplin positif, ya, tidak akan terlepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Pada teori ini menjelaskan bahwa semua tindakan murid memiliki alasan. Murid-murid melakukan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Apabila di dalam perjalanan pelaksanaan disiplin tadi ada murid-murid yang melanggar peraturan atau melanggar kedisiplinan, ya, melanggar keyakinan kelas, tentunya berasal dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Makanya anak tadi melanggar kedisiplinan positif tadi. Ada kebutuhan ternyata yang tidak terpenuhi. Kita akan belajar bahwa ada 5 kebutuhan manusia, 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, mungkin saya bisa minta dibantu Bu Aam. Yang pertama dibacakan. Kebutuhan akan kasih sayang baik dan rasa bahagia. Yang pertama, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada nih anak-anak yang anaknya siapa yang suka caper ya? Anaknya Bu Mita, mungkin semuanya pasti ada ya. Dari kalau Bu Mita, ini caper kadang-kadang. Kita tidak bisa langsung menyalahkan dibudakan di bangun, nggak bisa. Jangan-jangan ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mana tahu di rumahnya tidak diberikan kasih sayang yang maksimal, begitu ya kawan ya. Lalu berikutnya kebutuhan akan kebebasan, ya, kebutuhan akan kebebasan. Namanya murid, anak itu kata Ki Hajar Dewantara itu kodratnya apa? Bermain, bebas. Jangan-jangan kalau murid kita lagi belajar terus pergi-pergi kemana wae kedai cici, kebutuhan kebebasannya juga tidak dipenuhi. Itu beban atau tanggung jawab guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bebas, begitu ya, tidak mengikat murid-murid yang memiliki karakter bebas. Berikutnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kekuasaan. Kadang-kadang anak-anak ini sok hujan dong, gitu ya, sok jadi bos, gitu, pengen membela temannya seperti pahlawan kesiangan dan sebagainya. Akhirnya terjadi perkelahian, sampai-sampai melibatkan orang tua. Ada nggak kasus seperti itu, Bapak Ibu? Banyak sekali. Dan membuat kita kadang-kadang pusing bikin keliling ya, Ibu ya. Yang mana tahu anak tadi butuh pengakuan akan kemampuannya, dia kekuasaan, gitu ya. Dia butuh, oh aku ini punya power nih, saya bisa nih melakukan sesuatu ya. Tugas tanggung jawab kita untuk memfasilitasi kemampuan anak-anak kita, bakat dan kesukaan anak-anak kita. Lalu berikutnya kebutuhan bertahan hidup. Nah, mas-mas kelahi karena apa? Karena udah dijahilin sama teman itu, Ibu, jahil. Jadi kurang dana, kadang-kadang ekspresinya berlebihan, jadi belum bisa dipisah kayak bahwa namanya. Karena apa? Anak ini berusaha untuk bertahan hidup. Berikutnya kebutuhan akan kesenangan. Siapa sih yang nggak mau senang? Ada yang maunya, aku maunya syirih gitu ya. Ibu kemarin nulis, jangan aku lagi sedih. Ibu ada pengennya senang apa sedih, Ibu? Senang aku. Senang ya. Tuh kan, Bu Lipit pengennya senang apa sedih? Senang semuanya Bu Lipit. Kemarin satu lagi. Senang dan sehat dan bahagia.
ingin hidup sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan keluarga yang aman. Gimana nih Bapak Jaja? Intinya mah sakinah, mawaddah, warahmah, semuanya juga mau. Apalagi anak-anak yang kodratnya pengennya senang-senang. Jadi ciptakanlah lingkungan belajar yang menyenangkan, tidak menegangkan, tidak membuat stres. Ya itulah PR kita. Aku behendasnya. Kita harus belajar dan berproses dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan kebutuhan tadi tidak dipenuhi, tentunya banyak anak-anak kita yang nantinya akan mudah sekali melanggar keyakinan kelas. Nah, bisa mengakibatkan anak ini mencuri karena dia bisa mengakibatkan anak ini berkelahi karena saya butuh kekuasaan dan pengakuan. Saya ada juga yang membuang sampah sembarangan, caper, padahal saya dikasih tahu begitu ya, mencontek, merokok, membolos dan sebagainya. Contohnya ya Bapak Ibu, pelanggaran keyakinan kelas. Nah ini contoh kasusnya sebenarnya tadi sudah ada contohnya nih. Ibu Tiana, guru wali kelas 5A di SD Mandalawangi sedang bingung gimana Bu Tiana? Menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 5A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda, Bu Diana, menghadapi situasi seperti Bu Diana yang lain juga ya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan ngerebut-rebut makanan orang? Kira-kira ada yang pernah mengalami seperti itu, Bapak Ibu? Merebut-rebut makanan, merebut-rebut alat tulis temennya. Artinya dia mungkin anak itu kekurangan kasih sayang dari orang tua sehingga ingin mengalihkan perhatian, ingin mendapatkan perhatian dari temannya sehingga melakukan seperti itu. Dan mungkin anak itu berada pada posisi yang keluarga tidak mampu, mungkin seperti itu. Menurut Bu Diana, mungkin kebutuhan kasih sayang tidak terpenuhi, jadi cari perhatian dengan cara merebut makanan orang. Kalau menurut Ibu Haji? Kalau anak seperti Doni, ya barangkali ya bisa dari tidak juga ya dari keturunan yang anak yang tidak mampu, walaupun misalkan dari orang tuanya yang mampu juga bisa seperti itu ya Bu ya. Ya mungkin orang tuanya lagi sibuk-sibuknya, misalkan kedua-duanya bekerja ya, mungkin anaknya kurang perhatian. Terus misalkan kadang orang tuanya misalkan lupa memberi bekal kepada anak itu, bisa anak itu merebut atau mengambil alat tulis punya teman. Terima kasih Bu Haji atas penyampaiannya tadi dan juga pendapatnya. Mungkin ada yang lain yang memiliki pemikiran berbeda. Mah bukan karena kasih sayang kurang, karena apa begitu. Ada yang berbeda? Mungkin Kalau menurut saya mungkin itu adalah salah satu karakter dari dirinya sendiri yang muncul. Penyebabnya mungkin bisa beberapa faktor, di antaranya adalah rasa ingin menguasai atau ingin dihargai, dianggap keberadaan orang lain, mungkin begitu. terima kasih Pak Guru Jajat. Ada juga yang tadi dari Pak Guru Jajat gitu ya, mengatakan mana tahu anak itu
kebutuhan akan kekuasaan itu tidak terpenuhi. Jadi dia mengekspresikan dirinya dengan cara merebut-rebut makanan orang supaya dianggap bahwa wah itu berkuasa, wah anaknya jagoan, wah anaknya hebat dan sebagainya. Jadi perasaan dihargai dan sebagainya ternyata itu diperlukan oleh anak-anak. Dan banyak sekali contoh-contoh yang tadi walaupun ada satu kasus, ada beberapa yang mengatakan perbedaan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi intinya perlu komunikasi, perlu klarifikasi dan konfirmasi kepada anak itu sendiri untuk mengetahui kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada anak tersebut. Berikutnya, saya dari tadi Bapak Ibu mengatakan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan kelas saja tuh? Tidak boleh membawa HP, tidak boleh memakai perhiasan. Kalau dulu saya mengadakan atau membuat peraturan kelas begitu ya. Tapi kenapa di dalam diskusi kita saat ini saya sampaikan mengapa harus selalu ada yang saya munculkan adalah keyakinan kelas. Kita akan menelaah satu persatu Bapak Ibu tentang perbedaannya. Peraturan. Nah, sekali lagi nih, apabila Bapak Ibu mendengar kata peraturan yang terbersit dalam pikiran, tata tertib. Kalau ingat-ingat peraturan, tata tertib. Kalau tidak melaksanakan peraturan akan dihukum. Nah, berarti kalau udah ngomongin peraturan pasti wah hukum, kita push up, kita lari, ya nggak Bu? Iya, pasti itu. Lalu ada lagi yang terbersit dalam pikiran kita tentang peraturan, yang harus dilaksanakan sesuatu atau peraturan yang harus dilaksanakan ya. Wajib, harus. Orang kalau harus dikudu-kudu artinya itu pasti tertekan begitu ya, terikat, mengikat dan tidak bebas, tidak nyaman kalau mendengarkan kata-kata peraturan. Apalagi murid-murid kalau udah dikasih peraturan, kurang mau seperti nanti bicara Bu Padana, Bu Mirna, maksudnya Bu Mirna, pulang lagi aja, pura-pura sakit, gitu ya. Nah, itu apabila kita berimajinasi tentang peraturan. Lalu berikutnya, bagaimana dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah beberapa kalimat yang diyakini mengandung nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati secara bersama oleh warga kelas untuk dilaksanakan. Tentunya motivasi untuk melaksanakannya adalah motivasi intrinsik, berasal dari keyakinannya sendiri. Karena dia yakin gitu ya, Bu Rindri yakin gak sama si bapak akan cintanya? Yakin ya? Karena Bu Rindri tadi yakin akan cintanya si bapak, ya tentunya Bu Rindri tadi akan juga mencintai gitu ya, melayani, berikan cinta juga yang tulus kepada si bapak. Tanpa disuruh, si bapak udah pulang-pulang lapar, gak usah disuruh, Bu Rindri pasti menyiapkan makanan tanpa ada peraturan di dalam rumah. Istri harus menyiapkan makanan dan sebagainya ya. Tapi karena Bu Rindri tadi yakin gitu ya bahwa dia adalah suamiku dan mencintai saya akan memberikan yang terbaik juga untuk suami saya dan seterusnya gitu ya. Itulah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Untuk itu perlu gitu ya, ya dicoba begitu dalam setiap kelas itu peraturannya bukan dirubah atau bukan dihilangkan ya Bapak Ibu, tapi ditingkatkan atau disempurnakan ke dalam konsep keyakinan kelas.
gitu ya, tidak real, kamu harus melaksanakan piket, kamu tidak boleh memakai perhiasan, tidak, akan tetapi lebih bersifat abstrak. Kenapa harus bersifat abstrak? Supaya anak-anak tadi bisa memaknainya dengan benar-benar seperti pola pikir mereka, gitu ya, abstrak, tidak nyata, tapi abstrak. Yang bukanlah peraturan, beda. Kalau peraturan itu lebih rinci dan satu-satu dan konkret. Berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Lalu, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, nggak ada kata jangan, tidak boleh, tidak baik dan sebagainya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jangan yang tidak masuk akal, gitu ya. Semua anak-anak mematuhi peraturan untuk naik KRL dan sebagainya. Di sini tidak ada KRL dan sebagainya ya. Jadi harus sesuai dengan kodrat alam sekolah masing-masing. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam menyusun. Seluruh usulan-usulan keyakinan kelas harus berasal dari siswa dan warga kelas, bukan dari satu pihak. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila keyakinan kelas sudah tidak cocok lagi diterapkan, artinya bisa ditinjau ulang dan disempurnakan. Tidak selalu memakai yang itu saja. Cara-caranya atau teknisnya yaitu murid menulis peraturan yang diinginkan di kelas. Berikutnya, menuliskan nilai-nilai kebajikan dari setiap peraturan tersebut, lalu merubah peraturan tersebut ke dalam kalimat positif dan menyepakati keyakinan. Kalau kita baca begini saja tentunya tidak akan mengerti apabila kita tidak praktekkan ya Bapak Ibu ya. Saya mau minta tolong Bapak Ibu untuk mempraktekkan membuat keyakinan kelas, kita belajar bersama begitu ya. Yang pertama tadi langkahnya ya ibaratnya Bapak Ibu ini warga kelas ya atau murid-murid. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Murid mengusulkan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas yang dipahami murid itu apa? Misalkan yang pertama nih, kira-kira peraturan kelas apa Bapak Ibu contohnya? Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas, harus masuk kelas tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu? seragam sekolah. Pakaian rapi. Aku juga capek Mirna. Bantu. Ya, yang kedua, terima kasih Bu Mirna. Tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Berikutnya ada lagi usulan untuk peraturan tadi. Bu Lika, silakan. Berpakaian rapi katanya. Berikutnya ada lagi boleh disampaikan saja. Buang sampah pada tempatnya. Ya, harus membuang sampah pada tempatnya.
Kalau busuk tak beda lagi, buanglah mantan pada tempatnya. Sudah Bu, sudah ditempatkan. Sama lagi kira-kira. Jangan coret-coret. Gitu ya, jangan coret-coret biar nggak terlalu sedikit. Izinnya ini memang Dilarang merusak fasilitas sekolah. dilarang merusak fasilitas sekolah. Nah, ada lagi? Dilarang memakai perhiasan. Oh iya, dilarang memakai perhiasan. Ya, tidak boleh membuli. Ya, kalau bisa nanti dalam prakteknya anak-anak sebanyak-banyaknya begitu ya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Mereka kan punya pemikiran masing-masing. Sebanyak-banyaknya ditampung begitu ya, dituliskan semua apa yang ada di dalam pikiran tentang peraturan sekolah yang mereka inginkan. Lalu langkah berikutnya yaitu tadi nilai-nilai kebajikannya apa? Atau ini aja dulu ya Bapak Ibu, dirubah dalam kalimat positif. Dalam kalimat positif aja dulu. Di dalam peraturan ini masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Namanya negatif. Kita kan mau menerapkan budaya positif ya Bapak Ibu. Tentunya harus menggunakan kalimat yang sekiranya memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Harus masuk tepat waktu. Artinya kalimat positifnya ya hadir tepat sesuai waktu yang ditentukan. Nah ini kayaknya spidolnya sudah seret ini. Saya minta izin ganti dulu. Masih ada ini. Berikutnya berpakaian rapi. Oh iya, tidak berbicara, maaf ya kecil. Tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Kalimat positifnya tidaknya ini berarti dihapus, begitu ya. Berbicara apa? Tenang atau bagaimana? Tenang atau mendengarkan saat guru menjelaskan. Berikutnya yang ketiga, berpakaian rapi. Sudah ya, sudah positif ya Bapak Ibu. Berpakaian rapi. Yang keempat, harus membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, jangan coret-coret. Nah,
menjaga keindahan ras, kelas. Boleh. Apa sih yang kau boleh? Ya itu ya. Lalu kalimatnya dilarang merusak fasilitas sekolah. Kalimat positifnya apa ya Bapak Ibu? Menjaga fasilitas sekolah. Berikutnya dilarang memakai perhiasan. Apa itu ya? Kalau nggak pakai perhiasan itu kita hidupnya apa? Sederhana. Berarti Bapak Ibu memakai itu sederhana. memakai perhiasan sederhana atau gimana? Tidak berlebihan. Nah, tidak artinya ada kalimat positif dan negatif ya Bapak Ibu. Sederhana begitu ya. Secukupnya. Oh ya. Seperlunya. Baik, yang terakhir, tidak boleh membuli, saling dan menghargai. menyayangi dan menghargai. Oke, pinter-pinter ya. Baik, nah kita sudah tadi anak-anak atau murid-murid sudah diajar untuk menyampaikan peran yang mereka inginkan. Lalu anak-anak atau murid-murid diajar untuk merubah peraturan tadi ke dalam kalimat yang lebih positif. Ya, pokoknya kita harus membudayakan hal-hal yang positif supaya pemikiran anak tadi juga menjadi positif begitu. Berikutnya kita akan mencari nilai-nilai kebajikan apa yang ada dari poin-poin ini. Nilai-nilai kebajikan itu tadi ya, saling menghargai, beriman, bertakwa, jujur, begitu ya. Lalu disiplin dan sebagainya. Kira-kira yang poin 1 ini nilai kebajikannya apa? Hadir sesuai waktu yang ditentukan. Nilai kebajikannya disiplin. Yang kedua, tenang saat guru menjelaskan. Nilai kebajikannya tenang saat guru menjelaskan. Jadi mereka kalau belajar sorangan. Apa itu pada? Tenang. Kalau gurunya lagi jelasin ya tenang. Jangan menyepelekan. Kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Mungkin menghargai gurunya saat menjelaskan berarti sopan gitu ya, sopan. 3, berpakaian rapi. Nilai kebajikannya kira-kira Bapak Ibu bisa dibantu? Nilai kebajikannya ya gak apa-apa. Apa Bu Sinta? Apa Bu Sinta? Itu mungkin masuk ke dalam. Ada lagi ya memiliki pendapat yang lain? Ibu? Kalau berpakaian rapi itu nilai kebajikannya apa ya? Disiplin, gitu ya. Baik, coba disiplin.
kebersihan. Oke. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Menjaga keindahan kelas. Keindahan. Tanggung jawab. Kalau dirusak-rusak semuanya kan tidak bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Nomor 6, menjaga fasilitas sekolah. Tanggung jawab juga. Memakai perhiasan secukupnya. Itu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu kira-kira? Apa Bu? Sederhana. Yes. Iya. Keamanan sederhana beda ya. Keamanan, kesederhanaan. Nah, yang terakhir, saling apa ya? Tidak boleh membuli. Nilainya nilai apa tuh? Kasih sayang. Ya, berarti ada beberapa nilai yang sama ya Bapak Ibu ya. Hadir sesuai waktu yang ditentukan. Sama dengan berpakaian rapi, ini sama. Lalu sopan, ada nilai kebajikan sopan. Tanggung jawab, kebersihan, gitu ya. Tanggung jawab ada, tanggung jawab lagi ya, menjaga fasilitas sekolah juga nilai kebajikannya tanggung jawab. Memakai perhiasan seadanya, keamanan dan kesederhanaan. Ya, yang terakhir saling menyayangi dan menghargai, ada nilai kasih sayang. Nah, dari sini kita bisa dengan mudah menuliskan keyakinan kelas, gitu ya. Akan bisa dengan mudah bersama-sama dengan murid menuliskan keyakinan kelas. Saya contohkan ya. Keyakinan kelas dari tadi peraturan yang sangat banyak akan bisa kita menjadi beberapa saja supaya anak itu tidak terbebani dengan berbagai macam peraturan. Jadi kita sederhanakan menjadi beberapa keyakinan kelas. Yang pertama, masuk tepat waktu, disiplin, gitu ya. Berpakaian rapi, disiplin dan sebagainya. Kita bisa lihat tadi yang nilainya sama ini tadi ada berapa? Siswa, misalkan ini kelas 5 ya. Kelas 5 hidup disiplin. Kita bisa sensornya ya, masuk tepat waktu dan kita sensor dulu. Berpakaian rapi sudah tidak perlu kita masukkan lagi. Kalau membuang sampah tadi kebersihan ya, jangan sengaja. Disiplin cuma ada 2 ya, ini tadi nilainya. Untuk berikutnya ada yang bisa membantu. Minta tolong dibantu ya. Mangga Bu Diana, maju ke depan. Membuat keyakinan kelas, merumuskan keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan tadi. Kalau peraturan kan banyak, nilai kebajikan pasti ada yang sama dari setiap peraturan. Disiplin sudah,
kasih Bu Diana, kita tolong untuk tepuk tangannya Bapak Ibu. Nah, siswa kelas 5 berperilaku sopan. Jadi disiplin, sopan, sudah ya. Berperilaku sopan itu jangan berbicara saat guru menjelaskan, sudah termasuk begitu ya. Lalu berikutnya yang ketiga, nilai-nilai kebersihannya yaitu kebersihan dan tanggung jawab nih. Ada 3, 4 ya, yang tanggung jawab 1, 2, 3. Berarti kita mau menuliskan keyakinan bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Siswa kelas 5 bertanggung jawab. Udah ya Bapak Ibu ya. Tinggal merumuskan saja dari nilai-nilai kebaikan dan seterusnya. Nanti bisa diaplikasikan di kelas masing-masing. Kenapa baru seperti ini? Sepertinya abstrak ya Bapak Ibu. Tapi nanti anak-anak diajak berpikir kritis. Hidup disiplin itu ngapain saja ya? Artinya mereka berpikir dan mereka yakini itu. Pendapat saya mereka yakini. Pendapatku aku yakini. Sehingga mereka akan melaksanakan keyakinan kelas ini tadi dengan kesadaran dirinya sendiri dan meminimalkan pelanggaran. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya, selain konsep keyakinan kelas ini, ya, tentunya di dalam melaksanakan keyakinan kelas banyak sekali anak-anak kita yang bisa jadi mengikutinya dengan baik, bisa jadi yang masih mau melanggar. Ada hiji dua resek untuk melaksanakan keyakinan kelas. Tentunya apa sih yang harus dilakukan saat anak-anak kita melanggar keyakinan kelas? Ada beberapa posisi kontrol guru saat menghadapi siswa-siswanya melanggar keyakinan kelas. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita sudah masuk dalam posisi tersebut, begitu ya. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita memposisikan diri kita sebagai teman saat menghadapi permasalahan tersebut. Yang keempat, kadang kita juga memposisikan kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Bisa jadi kita pernah memposisikan diri kita dalam posisi 5 posisi ini ya. Akan tetapi kita tidak menyadari. Kita akan pelajari satu persatu tentang posisi kontrol ini. Sebagai penghukum saat melihat anak melanggar keyakinan kelas. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awasnya terus ya. Ada yang pernah mungkin ya karena kesel gitu ya. Berikutnya kamu itu yang mana ini belum bisa salah deh. Berikutnya selalu pasti kamu yang terakhir nilai. Nah Bapak Ibu itu adalah kita meletakkan diri kita sebagai penghukum. Karena penghukum itu gak harus isi secara kata-kata atau verbal, itu pun juga bisa menjadi hukuman buat anak-anak kita. Kadang-kadang itu bahkan malah lebih sakit gitu ya, semacam silet gitu. Dan itu membekas dalam hati anak-anak kita. Secara fisik, guru dapat memberikan hukuman, misalkan lari mengitari lapangan 2 kali apabila tidak memakai seragam. Kalau Bapak Ibu pikirkan, nyambung tidak hukuman sama pelanggarannya? Kadang tidak nyambung, kesalahannya apa? Emangnya kalau disuruh lari, seragamnya jadi berubah jadi merah putih gitu ya? Kadang-kadang hukuman itu pun tidak nyambung dengan pelanggarannya. Hal negatif yang kita hasilkan saat kita
yaitu murid akan dendam dan melakukan hal-hal negatif untuk membalas dendam. Bapak Ibu sering mendengar kabar nggak dari internet? Seorang anak menikam atau menusuk gurunya. Merinding kalau saya dengar gurunya ditusuk gitu. Entah berapa sakitnya anak tersebut yang sudah sakit hati, yang sudah mungkin sudah bertumpuk-tumpuk begitu ya, sehingga tidak bisa nih menyalurkan, tidak bisa mengkomunikasikan, akhirnya balas dendam pada gurunya, mengempeskan ban gurunya, mencoret-coret meja gurunya, membakar meja gurunya, dan sebagainya. Mungkin hal itu pernah terjadi di lingkungan sekitar kita. Memang kita puas kalau kita menghukum anak. Nah, mana teh dodo ya, bodoh, puas hati kita. Tapi apa yang terjadi dengan anak? Kita kan tugasnya mengembangkan anak. Akhirnya anak menjadi mati, gitu ya, kreativitasnya. Berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Ada, kita juga menempatkan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, rada-rada malaikat sedikit gitu ya, tidak kasar. Nah, pembuat orang merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan, diam kadang-kadang ya, dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Bapak Ibu pernah mendengar istilah silent killer? Silent killer. Membunuh diam-diam. Dalam diam. Kalau Bapak Ibu ini yang memiliki putra putri membuat kesalahan atau teman membuat kesalahan kepada kita, terus kita diam nih, membunuh mental anak kita pelan-pelan tetapi pasti. Anak kita bingung, ini anakku maksudnya apa? Dia salah, itu salah. Akhirnya anak tadi ya akan merasa menilai bahwa dirinya ini buruk aja terus, tidak berharga, selalu mengecewakan orang lain, jadi anak-anak yang memiliki harga diri yang rendah dan menyepelekan dirinya sendiri. Akibatnya bisa dia menyakiti diri sendiri, bahkan juga malah kebalikannya, menyakiti orang lain dan seterusnya. Ada begini, kata-kata yang keluar dari seorang guru itu, coba Mutaya mikir gimana orang tuamu, apa gak malu melihat kelakuanmu, kasihan orang tuamu. Bapak Ibu sepertinya halus, tapi itu merupakan ya membunuh secara pelan-pelan karakter anak kita. Harga dirinya langsung akan jatuh dan susah sekali membangkitkan harga diri anak-anak yang sudah down, minder, dan selalu merasa salah. So, kalau Bapak Ibu dalam posisi serba salah rasanya gimana? Pengennya kesadaran, aku ini gitu ya. Terus kasih, karena dia salah, itu salah, dan sebagainya. Berikutnya, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, rada-rada lembut intinya Bapak Ibu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan cara yang seolah-olah memihak kepada murid, kayak membujuk begitu ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa akan terjalin hubungan baik akrab antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, kadang-kadang canda gitu ya, kepada murid-murid untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, ayo bantuin bapak ya, demi bapak gitu. Berikutnya, ayo bantuin, inget gak bapak udah nolongin kamu. Jadi seperti memanipulasi pemikiran murid-murid kita untuk melakukan sesuatu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak lagi mau untuk berusaha
kepada gurunya. Berikutnya sebagai pemantau, seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seringkali, kamu tahu nggak peraturannya apa? Lihat peraturannya, tidak membawa HP, checklist. Tidak membawa makanan di meja, checklist. Oh iya, kamu salah, sesuai peraturan. Di sini kalau kita pikir-pikir tidak ada chemistry, begitu ya? Tidak ada keterikatan batin antara guru dan anak dalam menyelesaikan permasalahan. Hanya berdasarkan fakta-fakta saja. Kamu salah, tidak melaksanakan piket, checklist, tulis. Oh, pelanggarannya benar. Oh, pelanggarannya ringan. Dan sepertinya tidak terlalu bijaksana apabila menyelesaikan permasalahan murid dengan memposisikan diri sebagai pemantau. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu posisi guru sebagai manajer. Nanti tentunya pasti Bapak Ibu pernah juga jadi seorang manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid. Posisi kontrol di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi atau hukuman, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer bisa menggunakan beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan murid. Salah satunya dengan cara segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita akan berkenalan dengan segitiga restitusi. Ya, saat kita posisikan sebagai manajer, saat murid kita melakukan pelanggaran, ya, kita akan melakukan 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, ya. Misalkan anak melakukan pelanggaran, gitu ya, oh, iya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi anak ini benar-benar dia harga diri atau identitasnya bukanlah identitas anak yang terhukum. Lalu validasi tindakan yang salah, gitu ya. Meyakinkan bahwa semua orang tadi melakukan kesalahan, gitu ya, dan yang lain juga pernah melakukan kesalahan dan bisa memperbaiki ke depannya. Berikutnya menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kepada anak supaya anak ini menyadari sebenarnya hal apa, kesalahan apa yang dia lakukan dengan kesadarannya sendiri dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi di sini tidak ada kita lihat hukuman sama sekali, gitu ya. Kita akan lihat contoh penerapan segitiga restitusi di kelas. Ini contoh kasus ya. Nanti kalau videonya jelek, ampunannya Bapak Ibu, dan aktrisnya lain Dian Sastro, aktrisnya ini Cinta Laura. Kasus pertama, boleh dibacakan Ibu? Kapunten. Nina merasa kesal melihat temannya yang bersama anak yang selalu memakai pakaian yang tidak rapi di kelas. Dia mengejek anak supaya anak mau memakai baju yang rapi di kelas 6. Anak pun menangis karena merasa malu. Ada contoh kegiatan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita saksikan bersama-sama. Komputer pakai awal. Pagi Dina. Apa betul? Tadi ngejek anak. Lalu
rapi dan bersih seperti baju saya dong Bu. Kan kita di sekolah. Ya juga ya. Baik juga sebenarnya pemikiran kamu. Ibu juga senang sebenarnya kalau punya murid, apalagi kalian sudah kelas 6 ya sudah puber ya. Murid bajunya bagus, rapi, bersih, ibu juga senang. Tapi caranya mungkin tidak harus dengan mengejeknya ya, sebenarnya anak bisa saja tersinggung, dia bisa saja malu, sakit hati sampai dia menangis. Iya Bu, saya baru menyadari apa yang saya ucapkan bisa membuat hati Dinda sakit hati. Oke, kira-kira kan kita sudah buat keyakinan kelas nih bersama-sama ya. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang belum kamu lakukan? Semua murid kelas 6 saling menghargai. Nah, semua murid kelas 6 saling menghargai. Lalu, kalau kamu sudah tahu keyakinan kelas apa yang kamu belum laksanakan, kira-kira apa yang mau kamu lakukan untuk membuat anak tidak tersinggung lagi, membuat anak tidak malu lagi dan tidak sakit hati lagi nanti? Saya akan minta maaf dan mengajak untuk memakai baju yang rapi. Ya, baik sekali ya. Tapi ingat, jangan lupa mengucapkannya dengan sopan ya. Iya, hebat. Oke, boleh kembali lagi ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah kasus yang pertama tentang anak yang tersinggung karena apa tadi? Temannya mengejek begitu ya. Ya, lalu si anak tadi melaporkan ke saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus memarah-marahi temannya tadi? Tidak, gitu ya. Tetapi menyadarkan bahwa semua orang pernah bersalah gitu. Dan meyakinkan bahwa apa yang dilakukan temannya tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas, memastikan bahwa kedepannya anak ini memperbaiki tingkah lakunya. Satu lagi video dengan kasus yang berbeda kita akan saksikan. Boleh dibacakan burin cici wae tadi. Pagi Dika. Pagi Bu. Jadi tadi pendengar Fani menangis. Apa betul yang disampaikan Fani kalau kamu sudah mengambil pensil warnanya? Betul Bu, habisnya Fani pelit Bu, jadi saya iseng. Gitu. Tapi coba ceritakan sebenarnya kenapa kok kamu sampai mengambil pensilnya Fani? Begini Bu, sebenarnya pensil warna saya tertinggal di rumah. Saya semalam lupa tidak menyiapkan harddisk. Oh gitu ceritanya ya. Iya, nggak apa-apa sih Dika. Ya, pastinya semua orang pernah berbuat salah, pernah lupa. Tapi masih baik loh, kamu masih mau berusaha mengerjakan tugas menggambar. Tapi sepertinya apa yang kamu lakukan membuat Feni ini tidak nyaman sampai dia menangis. Lalu ibu mau nanya nih, apakah ada hal-hal tertentu sehingga membuat kamu itu sampai lupa membawa pensil warna kamu? Saya semalam tidak belajar Bu. Saya nonton bola sampai malam balik tidur. Nah, itu sebabnya kamu lupa ya, sehingga mengambil pensil warnanya Fani. Walau kamu memerlukannya, tapi Fani kan merasa kesal jadinya karena merasa terganggu aktivitasnya Dika. Iya Bu, saya minta maaf. Saya salah sudah meminjam pensil warna tanpa izin. Iya. Kan kita kemarin sudah membuat keyakinan keras bersama-sama ya di kelas 6 ya. Nah, masih ingat? Ya, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Dalam beberapa kasus dan sampulnya dengan menggunakan sama tidak ada pengumuman tetapi membesarkan hati anak ini supaya dia menyadari kesalahannya lalu berusaha untuk depannya kita sebagai guru. Lalu kira-kira apa yang mau kamu lakukan untuk depannya? Tapi contoh kita tadi kenapa kok dia merebut pensil warna? Si
pada para guru ini tidak menyalahkan, tetapi tidak apa-apa karena seorang bisa melakukan kesalahan. Ya. Lalu dibesarkan hatinya, ada sisi positif dari apa yang dilakukan kita ini. Tapi bagus loh, Semangat ya, kamu Dika. kalau pensil warnanya ketinggalan, makasih ya untuk menyelesaikan tugas menggambar. Tapi caranya tidak dengan mengambil diam-diam pensilnya, gitu ya, itu memvalidasi tindakan. Lalu si Dika tadi diajak ngobrol nih, kira-kira menurutmu keyakinan kelas yang kamu langgar apa? Jadi anak ini menyadari sendiri pelanggarannya itu apa, lalu didorong untuk mencari yang harus saya lakukan, memperbaiki kesalahan saya apa. Dia berpikir sendiri, oh iya saya harus minta maaf Bu, dan nanti ke depannya kan ini tadi mengambil pensil warnanya karena lupa, semalam ketiduran nonton Persib katanya ya. Nanti ke depannya saya tidak akan begadang lagi dan menyiapkan alat tulis saya dengan baik. Nah, di sini siswa diajar untuk berpikir kritis, menemukan permasalahan dan menyelesaikan permasalahan. Guru sebagai fasilitator, dan itu nanti dampaknya diharapkan menjadi pola dalam kehidupan anak-anak kita. Kesimpulan pertemuan kita pada saat ini bahwa kita sebagai seorang guru harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah dengan cara melakukan perubahan paradigma belajar, menerapkan disiplin positif, memahami motivasi murid dalam menjalankan disiplin positif, mengerti bahwa segala perilaku murid itu pasti didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Untuk itu guru harus menempatkan dirinya dalam posisi kontrol yang tepat, di antaranya dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah, dalam upaya melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas, sehingga menghasilkan nilai kebajikan yang akan selalu menetap di dalam pribadi setiap murid dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Kita semua bersama-sama belajar. Apabila ada masukan, boleh menghubungi saya secara pribadi. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Louis sebagai guru senior saya yang selama ini mendampingi juga, dan anak-anak yang sudah membantu mendokumentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.